Supaya teman-teman terhindar dari makanan yang non halal, jadi aku saranin ketika ngelihat buku menu, kalian pilih tuh makanan yang ada tulisan ga. Sinja semuanya, selamat datang kembali di channel Aris Venture. Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat. Jadi teman-teman, untuk video kali ini aku akan sharing terkait informasi yang berhubungan dengan makanan halal, terutama di kota Hanoi dan kota-kota lainnya yang ada di Vietnam. Jadi kalau kita itu sedang berkunjung ke destinasi wisata yang baru, pasti selain kita ingin menikmati objek wisata yang ditawarkan, kita juga akan mencoba. I feel like kayaknya kita coba nih makanan lokal mereka seperti apa. Nah, tapi buat kalian, teman-teman yang memang tidak bisa makan sembarangan, terutama menu-menu non halal, jadi harus strict dengan yang halal, pasti ini akan menjadi suatu hal yang challenging kan. Nah, untuk video kali ini aku akan bahas tentang informasi tersebut. So, make sure to watch the video sampai akhir dan jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe. Negara Vietnam, mungkin beberapa teman udah tahu ya, kalau negara Vietnam itu mereka berpaham sosialis komunis. Ditambah lagi mayoritas dari penduduk mereka itu memeluk agama Buddha. Jadi negara Vietnam itu masih belum terlalu memperhatikan kehalalan makanannya. Salah satu contohnya aja nih ya, salah satu fast food restaurant kayak KFC itu mereka belum memiliki sertifikasi halal. But don't worry, karena untuk Vietnam sendiri mereka sudah memiliki dewan yang mengeluarkan sertifikasi halal. Khususnya restoran halal ini sudah terdapat di kota-kota besar di sebagian negara Vietnam. Contohnya di Ho Chi Minh City atau Saigon. Teman-teman bisa temukan di distrik 1. Kemudian kalau di Hanoi itu di area Westlake atau di Old Quarter. And then kemudian ada juga di Phan Thiet, Nha Trang, Hoi An, dan Da Nang. Restoran-restoran tersebut juga variatif. Maksudnya mereka juga menyajikan Vietnamese food, Malaysian, Singaporean, terus ada juga Middle Eastern, dan pastinya Indonesian food. Jadi opsinya banyak buat kalian. Untuk nextnya, aku ingin sharing tentang tips. Nah, di sini kita akan bahas masalah bagaimana cara mengakali atau bagaimana biar bisa kita terhindar dari menu-menu yang non halal ketika ada di salah satu restoran yang belum memiliki sertifikasi halalnya. Yang pertama, itu kalau bisa usahakan teman-teman menghindari menu-menu yang digoreng. Kenapa? Karena basically kalau di Vietnam menu yang digoreng itu otomatis akan campur, baik itu penggorengannya, minyaknya, itu akan jadi satu. Jadi we never know apakah itu sudah pernah digunakan untuk menggoreng pork atau menu-menu yang lainnya. Poin nomor 2, kalian bisa pilih menu yang ada tulisannya ga, yang berarti ayam, atau haisan, yang berarti seafood. Kenapa? Karena aku pribadi, personally aku masih juga kadang ragu kalau misalkan aku di restoran yang masih belum ada sertifikat halal. Aku tuh kalau misalkan pilih menu yang ada beefnya, I'm wondering, ini beef atau ini pork atau daging yang lainnya. Oh, no. Kita nggak tahu gitu kan. Jadi amannya pilih menu-menu yang memang khusus ayam atau seafood. Kalau ayam kan udah pasti kita tahu ya, familiar dengan teksturnya. Kalau ayam tuh putih terus, pasti kita tahu lah kalau jenis daging ayam itu seperti apa. Kemudian seafood kayak misalkan udang, kemudian ikan, itu kan obviously ya, itu bentuknya udah pasti. And the third one, nomor 3, kalian kalau ada di resto, usahakan sebisa mungkin melihat tuh menu-menunya. Nah, kalau kalian menemukan ada tulisan thịt heo atau thịt lợn, so stay away. Kenapa? Karena itu artinya adalah pork atau B2. Oh no. Setelah tadi aku share beberapa tips dan informasi terkait makanan halal, aku akan sharing sama kalian tentang menu-menu atau makanan tradisional Vietnam yang Muslim friendly. Dengan catatan Muslim friendly, it mean itu belum ada sertifikat halalnya, tapi kalian bisa menikmatinya tanpa harus cemas. Kenapa? Karena menu-menu ini basically mereka tidak pernah mencampurkan pork
or lard. Maksudnya tidak pernah mencampurkan daging B2 ataupun lemak babi. So, here you are. Nomor satu itu adalah banh mi atau Vietnamese sandwich. Banh mi atau Vietnamese sandwich merupakan jenis makanan yang bahan utamanya adalah roti baguette khas Vietnam yang dikombinasikan dengan aneka sayuran. Kalian jangan khawatir karena untuk jenis makanan ini, teman-teman bisa pilih isian yang terdiri dari ayam, beef, atau pure vegan. Jadi tidak perlu khawatir akan adanya unsur B2. Yang nomor 2 itu adalah pho cuon. Nah, kalau makanan jenis ini mungkin masih ada beberapa orang atau bahkan masih banyak yang belum tahu. Karena kebanyakan dari kita tahunya pho adalah jenis makanan yang berkuah. Sementara kalau pho cuon ini beda teman-teman. Bahan dasarnya sih sama, yaitu rice noodle. Tapi cara eksekusinya yang berbeda. And the next one, nomor 3 adalah chaka. Untuk jenis makanan yang ketiga, yaitu chaka, aku rekomen banget untuk makanan ini, terutama buat kalian yang memang suka ikan gabus. In my opinion, chaka is zero worries because there is no pork or lard inside this dish. Maksudnya, di dalam jenis makanan ini kalian tidak akan menemukan unsur B2. Oke teman-teman, jadi itu tadi beberapa informasi yang bisa aku share. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Lalu, seperti biasa, kalau misalkan teman-teman ada info tambahan, mungkin ada tips yang bisa dibagikan ke teman-teman yang lain, bisa langsung taruh di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa dukung channel aku dengan cara subscribe. Thank you so much and see you for the next video. Ciao, ciao.